Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti. Saya dari Sistem Informasi 2020. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pemrograman saya untuk mata kuliah web programming. Nah, sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa membuka kamera karena laptopnya sedang tidak mensupport. Nah, kita langsung aja ke programnya. Di sini tadi saya udah buat beberapa PHP. Pertama kita langsung masuk aja ke localhostnya ya, kita panggil dulu. Sebentar, kita cek dulu web program. Nah, ini kan tampilan awalnya yang kita udah buat di latihan sebelumnya. Di sini ada data mahasiswa yang sudah saya buat. Nah, kemudian di sini saya ditugaskan untuk membuat data untuk dosen. Di sini karena saya udah membuat programnya, jadi udah bisa diklik dosennya tuh. Saya juga udah membuat beberapa data di basis data saya. Di sini ada basis datanya. Untuk formatnya sesuai yang sudah diperintahkan, ada NIDN, nama dosen, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, hobi, pendidikan terakhir, keahlian, dan status. Nah, kita langsung aja ke pemrogramannya. Saya akan menjelaskan. Pertama, di sini saya akan membuat untuk tabel di tampilannya ya. Sebentar, mana ya? Di sini saya membuat dosen PHP. Nah, di sini itu nanti akan muncul di tampilan awal pas kita mengklik dosennya. Di sini sebenarnya saya mengcopy yang di mahasiswa PHP, saya ubah sedikit saja. Jadi di sini saya panggil database saya, yaitu data dosen. Kemudian tinggal mengubah tampilan-tampilan seperti tambah data dosen, kemudian data dosen. Di sini ada NIDN. Kemudian di sini saya tidak menampilkan semuanya untuk di layarnya. Di sini cuman ada NIDN, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan hobi. Kemudian di sini kita panggil nama database-nya supaya terhubung nanti data-datanya. Nah, di sini saya juga bakalan manggil beberapa PHP seperti detail dosen PHP, edit dosen PHP, dan hapus dosen PHP di menu dosen PHP ini, karena di sini kan menu awal ya. Jadi bakalan ada fitur-fiturnya. Nah, kemudian kita lanjut. Saya di sini mengikuti prosesnya ya, yang di sini. Kemudian setelah mana ya? Setelah saya membuat dosen PHP, saya juga membuat tambah dosen PHP. Di sini gunanya itu untuk menambahkan data dari data diri dosen. Di sini ada tambah dosen PHP. Saya juga hanya mengubahnya dari latihan sebelumnya.
Di sini ada beberapa fitur, nama, alamat sesuai yang dibutuhkan, sampai status. Nah, kemudian di sini ada pemanggilan simpan dosen PHP. Ini nanti gunanya setelah kita menambahkan itu, nanti kita menyimpannya. Nanti juga saya akan membuat simpan dosen PHP-nya. Sebelumnya saya akan mencoba terlebih dahulu untuk fitur tambah data dosen atau tambah dosen PHP yang sudah saya buat. Kita coba ya. Di sini kita bebas aja ya. Alamatnya kita buat ini salah. Seperti itu aja. Keahliannya. Oke, kita simpan datanya. Nah, di sini udah muncul Natala Naura di Bandung, kemudian namanya shopping. Nah, di sini perlu digarisbawahi kalau NIDN itu tidak boleh sama karena dia bersifat primary. Nah, setelah tambah PHP sebelumnya ini bisa tersimpan karena saya sudah membuat simpan PHP. Ini gampang untuk menunya, kita tinggal memanggil nama-nama di database-nya. Kemudian di sini kita buat kayak tag gitu kan. Jadi lebih gampang nanti pemanggilannya gitu untuk value-nya. Nah, setelah datanya tersimpan, selanjutnya adalah detail. Jadi detail ini berfungsi. Nah, selain format-format di sini yaitu nama, tempat lahir, tanggal lahir, hobi, masih ada lagi informasi yang kita dapatkan dari dosen-dosen ini. Nah, kita buat terlebih dahulu untuk menu detail. Nah,
untuk menu detail ini kita panggil dari database yang udah kita buat. Saya membuatnya di data dosen, kemudian kita panggil nama tabel di database-nya satu persatu untuk informasi nantinya. Nah, setelah itu kita panggil juga, di sini kan udah ada tag-tagnya ya. Jadi tag NIDN itu nanti bakalan memanggil tabel NIDN, kemudian tag ND, tag alamat, TL, TLR itu bakalan memanggil tabel sesuai yang udah ditentukan di sini nih. Nah, setelah kita punya tag-tag ini, kita tinggal panggil aja, kita tinggal ketik aja nama tagnya di format yang kita buat, kayak NIDN, nama, alamat gitu. Terus kita panggil tagnya, nanti mereka akan otomatis memanggil tabel di database yang kita buat. Nah, kemudian ini menyesuaikan, kita panggilnya di dosen PHP supaya nanti datanya juga sesuai. Nah, kita coba aja ya langsung. Ini kan saya udah buat programnya. Nah, kita coba lihat untuk data detail dari Nadia Maharani. Nah, ini udah ada. Nah, di sini juga saya merubah sedikit untuk judulnya. Di sini udah jelas ya detail informasinya. Di sini juga ada, untuk cakrawala juga ada, ini juga ada. Nah, untuk selanjutnya setelah detail PHP itu kita ada edit PHP. Nah, gunanya itu kita untuk mengedit kembali. Takutnya di sini ada informasi yang salah, jadi kita bisa mengedit. Kita jelasin dulu aja ya programnya. Di sini ada edit dosen. Seperti biasa, kita panggil dulu database, dan kemudian ini disesuaikan dengan NIDN-nya ya. Soalnya kan ini bersifat primary, jadi satu dosen itu satu NIDN itu hanya dimiliki oleh satu dosen. Ini data-datanya dan tag-tagnya. Nah, di sini kan saya bakalan membuat seperti tabel lagi ya. Nah, tabel atau label. Nah, nama labelnya itu disesuaikan. Kemudian di sini ada value. Value-nya ini gunanya jadi kita nggak perlu mengetik kembali. Jadi otomatis kolomnya itu bakalan tertulis data yang udah kita tulis sebelumnya. Kemudian kita sesuaikan aja ya. Nah, misalnya saya akan mengedit ini ya. Misalnya di sini salah tanggal lahir, kita ubah 98, kemudian tempat lahirnya kita ubah jadi Tangerang. Nah, kita update. Sebenarnya di sini juga bakalan ada menu update. Nah, nanti kita jelaskan aja. Di sini udah terganti jadi Tangerang, kemudian tanggal lahirnya pun jadi 98. Nah, ini kan seperti ini ya. Tadi value-nya itu maksudnya tuh kayak gini. Bukan detail. Nah, value-nya itu jadi udah ada isiannya, kolom-kolomnya tuh, jadi kita tinggal ngedit yang mana salahnya. Oke. Di
Di sini sama aja. Nah, setelah itu kan di sini ada menu update. Coba kita lihat selanjutnya menu apa. Nah, benar, selanjutnya itu kan menu update. Menu update itu sama aja. Nah, menu update ini kita cuma memanggil nama-nama database beserta tag-tagnya, kemudian kita update nih. Oh, ini salah, ini yang sebelumnya. Nah, kemudian kita update nih di database yang tabel data dosen ini apa aja, kita tinggal masukin aja sih itu. Nah, setelah itu ada menu hapus. Ini terakhir ya, menu hapus. Fungsinya itu menghapus data yang udah kita buat. Misalnya udah ininya salah atau apa, datanya salah semua, kita bisa hapus langsung aja. Nah, ini ya gampang aja sih kalau untuk menu hapus dosen ini. Kita panggil koneksi PHP. Nah, koneksi PHP ini sebelumnya ya saya jelasin. Koneksi PHP ini kita memanggil database. Jadi kita nggak perlu lagi membuat program seperti ini di setiap PHP yang kita buat. Jadi kita langsung aja panggil koneksi PHP, jadi kita udah terkoneksi langsung. Nah, di sini kan kita panggil koneksi PHP ya. Nanti dia tuh langsung terhubung ke database mahasiswa yang udah saya buat. Nah, database mahasiswa itu kan ada tabel data dosen. Jadi di sini nanti di delete-nya itu sesuai perintah di data dosen. Sesuai NIDN. Seperti itu. Nanti kita coba hapus. Oke, di sini saya akan coba menghapus untuk ini nih. Nah, kita lihat ya. Nah, untuk menu tampilan apakah Anda yakin menghapus data, ini tuh ada di dosen PHP-nya. Di sini kita tinggal tulis. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, itu penjelasan dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila penjelasannya terlalu cepat, karena di sini juga mempercepat waktu. Soalnya tadi ada beberapa yang error, jadi perlu saya perbaiki terlebih dahulu. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.